Halo semua, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai MySQL untuk membuat, menambahkan data, dan menggabungkan data. Berikut pertama-tama kita sudah menyalakan Etherpad terlebih dahulu. Jika sudah dinyalakan, maka kita buka Windows R, ketik cmd, lalu kita enter. Maka akan terbuka seperti ini, teman-teman. Lalu untuk langkah-langkah awalnya, teman-teman, di awal kita bisa ketik cd activity, terus cd mysql, cd bin, lalu mysql sudah berhasil teman-teman, sudah masuk. Maka langkah berikutnya kita akan membuat terlebih dahulu database-nya. Untuk membuat database-nya, teman-teman bisa klik database toko BR banyak rezeki, lalu kita enter, lalu use toko sudah berhasil. Untuk langkah awal saya sudah menyiapkan koordinat terlebih dahulu. Untuk menghemat durasi, maka saya akan langsung copy paste saja. Untuk create database-nya, teman-teman bisa menggunakan create table untuk pelanggan, lalu ID pelanggan dengan kode pacar. Untuk primary key-nya dengan nama pacar, nomor telepon pacar, lalu alamat untuk tekstil, tanggal lahir update, nama atau foto pacar, dan akun media sosial pacar dengan untuk pacar. Untuk kita make sure siapa kita index pelanggan. Oke, untuk outputnya seperti ini. Jika sudah, lalu berikutnya adalah kita untuk mengisap data. Data kita cukup insert info. Pada tabel yang kita tuju adalah pelanggan dengan urutan seperti berikut. Enter saja. Kalau sudah berhasil, maka berikutnya kita select from pelanggan untuk kita mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Kalau data sudah sesuai, berikutnya kita dengan melakukan langkah yang sama seperti membuat table admin, create table admin. Ini dibutuhkan sama, lalu kita index lagi. Oke, sudah sesuai, lalu kita insert data adminnya. Oh, karena saya kurang insertnya teman-teman. Insert, enter lagi, sudah berhasil. Lalu kita select from data admin untuk lecture. Lalu jika sudah semuanya terisi, kita lanjutkan sampai selesai. Kita membuat 9 table ya teman-teman. Enter. Dan text lagi untuk melihat hasilnya. Jika sudah lanjut ke berikutnya adalah untuk penjualan, insert data penjualannya dengan insert info penjualan. Oke, sudah berhasil. Kita select from untuk mengecek data terlebih dahulunya. Oke, sudah berhasil, sudah terinput. Berikutnya kita create nota penjualan. Oke,
Enter. Sebentar. Untuk penjualan koreksi untuk penjualan penjualan karena ini error karena kita sebetulnya belum ada foreign key barang. Kalau dulu untuk retable berikutnya dulu, retable jenis barang. Yang berhasil, kita dash dulu. Lalu kita insert info barang dulu. Kita insertnya lagi. Oke. Lalu kita select tom barang, jenis barang. Apakah sudah terinsert dengan baik? Sudah. Lalu kita cek table supplier. Sudah. Lalu kita next lagi. Jangan lupa selalu di next terlebih dahulu, teman-teman. Kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Sudah. Lalu kita insert enter lagi. Data suppliernya sudah. Lalu kita select com ya teman-teman, select com supplier. Untuk mengecek data tersebut sudah terinsert dengan benar atau belum, sudah terinsert dengan baik. Lalu di sini kita akan create table barang karena tadi foreign-nya tidak bisa di barang, jadi kita akan create table barang terlebih dahulu. Create table barang sudah. Lalu kita next barang. Sudah terinput, lalu kita insert barang dulu terlebih dahulu. Sudah. Berikutnya masukin select from barangnya, kita cek sudah terinput. Lalu kita lanjutkan yang tadi itu, kita error pada bagian ini ya, nota penjualan. Sekarang kita lanjutkan ke nota penjualan. Sudah, kita coba retable lagi. Sudah berhasil. Lalu kita back lagi, kita cek. Jadi untuk teman-teman yang ada foreign key duluan, kita kerjakan lebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini kan dia ada dua foreign key, ada pada ID barang sama ID penjualan. Maka kita mengisi dulu untuk data yang barangnya terlebih dahulu, baru kita bisa mengerjakan yang ada foreign key-nya. Kalau tidak bisa, maka tadi akan terjadi error seperti tadi. Jadi kita lanjut mengisi datanya terlebih dahulu. Oke, sudah. Enter. Sudah input. Kita cek lagi kembali data penjualan. Oke, sudah input. Kita lanjut lagi setelah barang. Itu kita lanjut ke create table pembelian. Oke, sudah berhasil. Lalu kita cek lagi, kita cek. Untuk beberapa kali ini yang mungkin saya tidak membuat insertnya, karena kita akan ini untuk penjualan saja. Teman-teman silakan kalau mau isi insertnya silakan. Kita lanjut dengan nota pembelian. Lalu kita back.
database. Oke, sudah. Lalu jika teman-teman mau lihat semua tabel yang telah teman-teman buat, teman-teman bisa lihat show tables seperti ini untuk melihat tabel-tabel yang sudah teman-teman buat. Oke, untuk berikutnya ini kita ingin melihat bagaimana bagian dari ini, teman-teman. Kita pengen lihat berapa sih total dari penjualannya kita. Penjualannya kita itu berapa banyak, kita perlu melihat view penjualannya dan total dari pelanggannya berapa saja. Karena di atas sebelumnya kita sudah ada input data di penjualan ini, maka kita akan menggunakan select from row number row dan berikut kodenya select row number order by di penjualan untuk ini dan customer transaction penjualan, karena sebelum kita sudah ada ya teman-teman menginput penjualan. Kita gabungkan dengan join untuk tabel pelanggan dan join admin dan kita susun by penanggalan penjualan. Lalu kita enter, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk berikutnya kita lanjut untuk nomor 2. Kita untuk melihat berapa penjualannya, kita akan select ini dengan menggabungkan 4 tabel. Tabel itu terdiri dari sebagai tabel. Pada tabel penjualan itu berisi ID penjualan, tanggal, dan ID pelanggan dan ID admin. Untuk di nota itu berisi item barang dan jumlah barang harga, dan untuk tabel pelanggan itu berisi data pelanggan dan tabel admin untuk admin yang melayani. Kita lanjut, saya akan seperti ini. Ini sini ada kesalahan ya teman-teman, kita lupa di halaman 1000. Harusnya seperti ini jika kita mengisi cara menggunakan sum. Di sini adalah sum, ada nota jumlah barang dari harga yang barang yang ke atas, pembelian barangnya dengan ID penjualan PJ, mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, grup by ini untuk mengelompokkan per transaksi, karena satu transaksi bisa punya 2 item. Dan row itu berfungsi di sini, row itu berfungsi membuat nomor urut otomatis untuk nomor transaksi penjualannya. Lalu get untuk mengformat tanggal, get di sini untuk format tanggal. Lalu format ini untuk menjumlah dan mengalihkan harga dan berasal dari situ ya, dari join dari tabel-tabel yang ada. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana UI-nya terlebih dahulu yang akan kita lihat ya teman-teman. Untuk berikutnya itu UI-nya itu akan kita tampilkan. Nah, ini adalah contoh UI-nya ini. Untuk admin akan menghadapi login terlebih dahulu. Admin harus mengisi ID dan passwordnya admin. Lalu jika sudah admin akan login, lalu akan di menu dashboard akan ada pilihan beberapa menu ya, yang ada di tabel yang sebelum kita buat. Ada pembelian, penjualan,
barang, detail penjualan, data pembelian, kategori barang, pelanggan, supplier, dan admin. Lalu kita akan mengisi penjualan. Lalu untuk di input ID penjualannya, tanggal, harga, ID pelanggan, dan admin. ID penjualan ini akan terisi secara otomatis. Lalu berikutnya kita submit sales, maka kita akan melanjutkan mengisi item-item barang. Item barang yang apa aja yang dibeli, sebagai contoh. Lalu jika sudah kita submit, maka akan keluar scope seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke home. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan dengan HTML. Kita praktek secara HTML seperti apa. Lalu kita isi admin 01 dengan password 123. Kita login, lalu kita penjualan. Nah, di sini ada tulis otomatis. Lalu kita tinggal pilih tanggal, harga penjualan. Harga penjualan itu tadi kita ambil contoh di harga penjualannya ada di mana ya, kita ambil gimana ya, dan misalnya saja di 225. Mulai di pelanggannya itu adalah dari pelanggan itu ambil contoh belanja contoh. Kalau di pelanggannya adalah PG 002, lalu ID admin 01, lalu kita submit cell. Lalu ini sudah otomatis terisi. Lalu kita add item, ini akan terisi langsung dengan ID barangnya. Kita mengisi B03. Nama barangnya adalah, nama barang itu adalah mentega. Jumlah barangnya yang dibeli 212, dan harga jualnya itu seharusnya mentega itu dijual seharga 20.000. Dan akan terisi dengan otomatis. Lalu untuk berikutnya B00, B007 dengan nama barang yogurt, paket yogurt. Dengan jumlah pembeliannya itu 1 buah di harga 5.000. Lalu kita add item berikutnya dengan ID penjualan itu ID barang yang hasil 013, kertas roti, lalu jumlah barangnya itu ada yang dibeli ada 102, dengan harga barangnya itu persatuannya adalah 2.000. Nah, jadi totalnya itu sudah ada di 2.000. Untuk lalu kita submit, maka data akan berhasil tersimpan. Lalu sekian penjelasan dari saya teman-teman, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya, sampai ketemu lagi.